Menurut data United States Department of Agriculture, sejumlah negara di Asia Tenggara meraih surplus beras pada tahun 2023, kecuali Indonesia yang mengalami defisit. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, merespon persoalan ini sebagai sesuatu yang wajar sebagai akibat dari El Nino. Namun, sebaiknya kita tidak selalu menyalahkan perubahan iklim atas berkurangnya pasokan pangan Indonesia. Problemnya memang karena pasokan dari petani, pasokan dari penggilingan itu kurang karena ada super El Nino. Jauh-jauh hari sebelumnya, BMKG sudah mengeluarkan peringatan bahwa Indonesia tidak akan luput dari kekeringan yang disebabkan oleh El Nino. Sehingga, sudah seharusnya pemerintah mengamankan pasokan cadangan pangan nasional dan menstabilkan harga beras domestik. Cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Cadangan pangan sendiri terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Pemerintah menilai pengembangan food estate merupakan langkah strategis untuk mencapai ketahanan pangan. Program food estate adalah rencana pengembangan pertanian, perkebunan, dan peternakan yang terintegrasi di suatu kawasan. Program ini dilaksanakan di beberapa provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, dan Papua. Food estate bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, yaitu dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Program ini telah digagas sejak tahun 2020 dan komoditasnya diharapkan bisa menjadi cadangan pangan nasional serta bisa diekspor ke negara lain. Sebuah cita-cita yang sangat mulia, namun naas, gagal. Bukannya mengekspor, kita malah impor. Bukannya reforestasi, yang terjadi malah deforestasi. Lalu, kita harus bagaimana? Pertama, pemerintah semestinya berani mengakui adanya kekurangan dalam program food estate dan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan program, seperti persoalan lahan yang tidak sesuai ditanami tanaman singkong. Kemudian, untuk program selanjutnya, pemerintah sebaiknya melibatkan peneliti dan petani lokal. Petani perlu dilibatkan dalam perencanaan, diberi pelatihan, dan pendampingan yang baik. Program yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat sebaiknya bersifat bottom up dan memperhitungkan kebutuhan dan kesesuaian lokasi. Aspek keberlanjutan lingkungan pun harus menjadi prioritas sejalan dengan Sustainable Development Goals. Selain itu, mencapai kemandirian pangan di tingkat rumah tangga menjadi sebuah langkah penting untuk mewujudkan ketahanan pangan. Dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti urban farming, yaitu menanam tanaman seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat di pekarangan rumah, pot, atau vertikultur. Contohnya kangkung, bayam, cabai, tomat, dan sawi. Kemudian memelihara hewan ternak seperti ayam, kambing, atau ikan. Lalu menanam tanaman pangan alternatif seperti sorghum dan beet untuk menambah variasi sumber karbohidrat. Dan yang terakhir, menghindari pemborosan pangan.